Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kembali lagi bertemu dengan saya Yunita Puspitaningrum, peserta Laksa CPNS Kabupaten Kulon Progo tahun 2021. Kali ini saya akan membagikan video tentang review pembelajaran agenda kedua, yaitu tentang aneka. Namun, sebelum ke sana, kita perlu tahu dulu apa itu PNS. PNS adalah pegawai negeri sipil, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN dalam menjalankan tugas serta perannya sebagai seorang ASN perlu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang sering dikenal sebagai aneka. Apa itu aneka? Yuk, simak videonya sampai habis. Aneka adalah suatu akronim dari nilai-nilai dasar seorang ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Nilai aneka yang pertama yaitu akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas sendiri memiliki arti kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Padahal perbedaannya, akuntabilitas lebih merujuk pada kewajiban setiap individu maupun kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja indikator nilai akuntabilitas? Indikator nilai akuntabilitas meliputi kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kesinergian, kejelasan, serta konsistensi. Nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai wujud seseorang cinta terhadap cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami sebagai berikut. Sila yang pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa yang agamis merupakan jati diri bangsa kita, yang diharapkan dari sila pertama Pancasila. Adapun implementasinya yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan, membina kerukunan sesama dan antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu memuat jati diri bangsa yang menghormati HAM. Implementasinya dapat berupa toleran, saling tolong-menolong, berlaku adil, sopan, maupun santun. Jati diri bangsa pada sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yaitu bangsa yang cinta tanah airnya. Implementasi dapat dilakukan dengan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nilai sila keempat, Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki jati diri sebagai berikut, bangsa yang demokratis. Implementasinya dapat diterapkan dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Sila kelima Pancasila memiliki jati diri, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Adapun implementasinya dapat dilakukan dengan perwujudan relasi yang adil, semua sistem kemasyarakatan
dengan menerapkan peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, memperhatikan nasib orang lain. Sebagai wujud nasionalisme, ASN dituntut untuk dapat memaknai wawasan kebangsaan. Adapun makna dari wawasan kebangsaan, yang pertama mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, penghargaan terhadap martabat bangsa, cinta tanah air dan bangsa, serta demokrasi, kesetiakawanan sosial, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai aneka berikutnya yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Etika publik juga dapat diartikan sebagai perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Seorang ASN memiliki peraturan yang mengatur tentang tingkah laku, yang dikenal sebagai kode etik. Kode etik meliputi prinsip aparatur sipil negara yang terdapat pada pasal 3, 15 nilai-nilai dasar etika publik yang terdapat dalam Undang-Undang ASN pasal 4, serta 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang tertera dalam Undang-Undang ASN pasal 5. Dalam menjalankan perannya, perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset yang semula sebagai seorang penguasa menjadi pelayanan, wewenang menjadi peranan, serta jabatan menjadi amanah yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya etika dalam urusan publik, dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Nilai aneka selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu yang mana seseorang dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, inovatif, serta meningkatkan produktivitas. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan memilih input yang baik seperti bahan baku, sarana prasarana, serta input lingkungan. Kemudian mengoptimalkan proses, yang mana bekerja secara optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi kemampuan, pendidikan, pelatihan, dan sebagai pemimpin yang kuat harus bisa memberdayakan. Sehingga tercapailah peningkatan produktivitas yang inovatif dan kreatif. Aktualisasi nilai komitmen mutu dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dari yang semula berorientasi kepada peraturan, cara kerja ABS rutinitas dan asal-asalan, sikap pasif, cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, berubah menjadi bekerja berorientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, bersikap dinamis, proaktif, dan inovatif, serta cara kerja tim kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Nilai aneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi merupakan kegiatan penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, tatanan ekonomi yang menyebabkan pemborosan sumber,
tata sosial budaya yang menyebabkan ketimpangan sosial, tata politik menjadi tidak stabil, serta tata administrasi menjadi tidak efisien. Penyebab korupsi meliputi penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan maupun kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan atau penyelenggaraan negara, kemiskinan maupun keserakahan, keuntungan korupsi yang lebih besar daripada kerugian yang ditangkap, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi dapat dilakukan pencegahan yaitu dengan perbaikan sistem, seperti membentuk peraturan perundang-undangan yang konsisten, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Ditambah pula dengan perbaikan manusianya, yaitu dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Sebagai manusia yang berkarakter, seorang ASN harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Demikian review pembelajaran agenda kedua. Mari kita bersinergi bersama membangun bangsa dengan nilai-nilai dasar ASN aneka, berani berubah untuk masa depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.